Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sholat fardu. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Susilo Wahyu Ramadan, yang kedua Raka Torik Zuhair Nawan, yang ketiga Maulinda Nur Fauzi, yang keempat Luzimat Cahyaning Zuharo. Pokok pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama, tata cara dan gerakan sholat fardu. Yang kedua, pembagian waktu sholat fardu. Yang ketiga, bacaan sholat fardu. Yang keempat, hikmah sholat dalam konseling. Yang pertama, tata cara dan gerakan sholat. Dalam sholat, ada beberapa perbuatan dan perkataan dalam sholat yang apabila ditiadakan, maka sholat tidak sah, yaitu rukun sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat dirumuskan menjadi 13 rukun. Rumusan ini bersifat ilmiah dan memudahkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan mengamalkannya. Adapun 13 rukun sholat, yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara dua sujud, yang ke-9 tasyahud awal, yang ke-10 tasyahud akhir, 11 membaca sholawat, 12 salam, dan terakhir tertib. Rangkaian gerakan sholat. Berdiri. 1. Berdiri tegak menghadap kiblat, persiapan untuk takbir. 2. Setiap orang yang hendak sholat, usahakan menyertakan niat sholatnya dengan awal sholatnya. Takbiratul ihram. 1. Mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar bahu. 2. Atau mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar kedua daun telinga. 3. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini sama sejajarnya ketika akan rukuk dan i'tidal. Iftitah. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedekapkan pada dada. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat pendek. Rukuk. 1. Mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu atau daun telinga, sesuai dengan takbir pertama. 2. Posisi jari-jari berada di lutut. 3. Punggung harus rata, kepala tidak mendongak ke atas dan tidak mendongak ke bawah. I'tidal. Setelah bangun dari rukuk, kemudian berdiri tegak lurus sejenak. Posisi badan saat i'tidal adalah tegak lurus sehingga setiap sendi kembali ke tempat semula. Sujud. Urutan gerakan menuju sujud. 1. Mengangkat kedua tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram. 2. Meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. 3. Ada 7 anggota badan yang harus menempel di lantai, yaitu kedua telapak tangan, kedua jari kaki, dahi, dan kedua lutut. 4. Jari dan lengan direnggangkan. 5. Kedua tumit rapat. Duduk di antara dua sujud seperti gambar 7 dan 8. Tasyahud. Duduk tasyahud atau iftirasi adalah menggambarkan kaki kirinya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas pahanya dan lututnya yang kiri, dan menjadikan siku tangan kanannya di atas paha kanannya. Kemudian menggenggam 2 dari jarinya dan membentuk lingkaran. Kemudian mengangkat jarinya. Salam. Adapun ketika salam, hendaknya seseorang memalingkan kepalanya ke kanan hingga putih pipinya terlihat. Kemudian memalingkan kepalanya ke kiri hingga putih pipinya terlihat oleh orang di belakangnya. Pembagian waktu sholat fardu. Sholat fardu yang berjumlah 5 memiliki waktu yang telah ditentukan secara syariat. Ada permulaan di mana sholat tidak sah dijalankan sebelum masuk permulaan waktu, dan ada batas akhir di mana sholat harus dilaksanakan sebelum sampai batas akhir waktu. Hal ini selaras dengan surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Secara lengkap ketentuan sholat wajib telah dijelaskan Rasul dalam sebuah hadis yang artinya, diceritakan kepadaku oleh Ahmad bin Ibrahim Ad-Darruhi bercerita kepada kita, Abdis Sohmat bercerita keduanya, bercerita Qadah dan Ayub dari Abdullah bin Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat zuhur itu ialah
tatkala condong matahari ke sebelah barat sampai bayangan-bayangan perang sama dengan tingginya sebelum datang waktu asar, dan waktu sholat asar selama belum kuning matahari, dan waktu maghrib sebelum hilang awan merah setelah terbenam matahari, dan waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas kita dapat merincikan waktu sholat wajib sebagai berikut. Yang pertama, waktu sholat subuh. Awal waktu sholat subuh ialah terbitnya fajar sidik hingga terbitnya matahari, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 612. Rasulullah bersabda, waktu sholat subuh ialah sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Yang kedua, waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur sejak tergelincirnya matahari mulai condong ke arah barat hingga bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut. Yang ketiga, waktu sholat asar. Waktu sholat asar adalah sejak habisnya waktu sholat zuhur hingga terbenamnya matahari, yakni ketika bayangan yang sama dengan benda tadi lebih sedikit, dan akhir menurut waktu ikhtiar adalah sampai bayangan-bayangan suatu benda menjadi 2 kali, sedangkan menurut waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari. Maksud dari waktu ikhtiar ialah waktu yang dipilih melakukan sholat pada saat itu dibandingkan pada waktu setelahnya. Sedangkan waktu jawaz yaitu waktu yang ketika mengerjakan sholat hukumnya jawaz atau boleh tanpa adanya hukum makruh di dalamnya. Yang keempat, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib adalah sejak terbenamnya matahari di ufuk barat hingga hilangnya matahari di langit, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim nomor 612. Waktu maghrib berakhir hingga hilangnya awan merah dari cakrawala. Dan yang terakhir, yang kelima, waktu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai sejak selesainya waktu maghrib hingga terbitnya waktu fajar sebagai pertanda waktu masuknya sembahyang subuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Quddah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa sesungguhnya tidak ada kelalaian pada orang yang tidur. Sesungguhnya lalai itu terdapat pada orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Materi yang selanjutnya yakni materi yang ketiga mengenai bacaan yang dibaca dalam sholat. Yang pertama yakni niat sholat. Niat sholat bisa diucapkan dalam hati bahwa ia akan sholat karena Allah, maupun bisa juga dilafadzkan secara lisan sesuai dengan sholat yang hendak dikerjakan dan jumlah rakaat, serta dalam posisi makmum atau sebagai imam, maupun melaksanakan sholat secara munfarid atau sendirian. Salah satu contoh lafaz niat yang dilafadzkan dalam lisan adalah niat sholat duhur sebagai berikut: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kibalati adaan ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya menyengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmuman menjadi makmum karena Allah. Ini apabila kita menjadi seorang makmum. Namun apabila kita menjadi seorang imam, lafaz makmuman diganti dengan lafaz imaman. Begitu pula dengan niat-niat sholat yang lain, kalimat usolli fardhu dhuhri ini berlaku untuk sholat duhur. Adapun untuk sholat yang lain diganti pula dengan lafaz-lafaz yang sesuai, seperti niat sholat asar. Kalimat usolli fardhu dhuhri diganti dengan kalimat usolli fardhal asri. Untuk sholat maghrib, kalimat usolli fardhal asri diganti dengan usolli fardhal maghribi. Begitu pula dengan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Setelah kita mengucapkan niat, entah itu dalam hati maupun dilafadzkan secara lisan, kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Setelah kita mengucapkan lafaz dalam takbiratul ihram, yakni lafaz Allahu Akbar,
yang berarti Allah Maha Besar, maka kita harus menata hati kita bahwa Allah adalah zat yang maha besar, zat yang paling besar dan berkuasa. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita takbiratul ihram, yang ketiga adalah kita membaca doa iftitah. Banyak sekali macam-macam doa iftitah yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Salah satunya adalah sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Kemudian setelah membaca doa iftitah, ketika melaksanakan sholat, kita wajib membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Adapun lafaz bacaan surat Al-Fatihah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika melafadzkan lafal amin, maka makmum juga mengikuti mengucapkan lafaz amin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Salah satu contoh surat pendek dalam Al-Quran adalah surat An-Nasr sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Atau bisa diganti dengan surat-surat pendek lainnya pilihan dari imam. Adapun setelah kita membaca surat pendek atau mendengarkan surat pendek yang dibaca oleh imam apabila kita menjadi makmum, selanjutnya adalah kita ruku'. Adapun bacaan ruku' sendiri telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bermacam-macam. Banyak yang meriwayatkan bacaan-bacaan ruku' ajaran dari Rasulullah. Nah, berikut ini adalah bacaan ruku' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Tabrani. Lafadznya adalah sebagai berikut. Subhana rabbiyal azim. Ketika melafadzkan lafadz subhana rabbiyal azim, dilafadzkan 3 kali. Lafadz subhana rabbiyal azim sendiri bermakna Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kemudian bacaan rukuk yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Baihaqi, Tabrani dan Daruquthi berbeda sedikit dengan lafadz sebelumnya. Kalau lafadz sebelumnya adalah Subhana Rabbiyal Azim, maka lafadz yang ini adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Bedanya dengan bacaan yang di atas adalah dalam bacaan ini ada tambahannya wa bihamdih.
yang artinya sendiri Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Sama dengan halnya yang di atas, bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ini juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah ruku, kita bangun dari ruku, yakni i'tidal. Ketika mengangkat punggungnya dari ruku, Rasulullah SAW tidak membaca takbir, namun membaca Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah maha mendengar dari orang yang memujinya. Untuk i'tidal sendiri, bagi imam ketika mengangkat punggungnya dari ruku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tidak membaca takbir, namun membaca lafaz Sami'allahu liman hamidah. Setelah tegak berdiri, beliau melanjutkan dengan membaca Rabbana walakal hamd, yang berarti wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Dan apabila kita menjadi seorang makmum, maka kita cukup membaca lafaz Rabbana walakal hamd tanpa mengulangi lafaz Sami'allahu liman hamidah. Hal ini diriwayatkan dalam hadis rawahu Muslim. Adapun selain bacaan yang di atas, bacaan Rabbana walakal hamdu, ada pula beberapa bacaan i'tidal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang lainnya adalah sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, yang artinya wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Serta masih banyak contoh-contoh bacaan i'tidal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang lain. Setelah kita i'tidal, maka selanjutnya kita sujud. Adapun bacaan untuk sujud sendiri, Rasulullah SAW juga telah memberikan banyak contoh. Bermacam-macam bacaan untuk gerakan sujud sendiri. Salah satunya bacaan sujud ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tabrani. Lafadznya adalah sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la. Ketika membaca lafadz Subhana rabbiyal a'la dalam sujud, dibaca 3 kali. Lafadz Subhana rabbiyal a'la sendiri memiliki arti Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Hampir sama dengan bacaan ruku. Yang membedakan adalah bacaan ruku Subhana rabbiyal azim, sedangkan bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la. Arti dari bacaan ruku adalah Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sedangkan bacaan sujud sendiri berarti Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sama halnya dengan bacaan-bacaan gerakan sholat yang lainnya, Rasulullah SAW juga tidak hanya mencontohkan satu bacaan saja, melainkan masih banyak bacaan-bacaan yang lainnya. Contoh bacaan sujud lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, serta Daruquthi adalah sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hampir sama dengan bacaan ruku yang tadi. Ada imbuhan kalimat wa bihamdih yang berarti Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Bacaan ini juga dibaca 3 kali ketika sujud. Dan masih banyak sekali macam-macam bacaan-bacaan dalam gerakan sholat, dalam gerakan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah sujud, kita melakukan bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Adapun lafaz doa duduk di antara 2 sujud, Rasulullah SAW juga tidak hanya mengajarkan satu, melainkan ada beberapa macam-macam doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut: Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki. Hadis riwayat Abu Dawud.
Dan masih banyak sekali contoh-contoh doa duduk di antara dua sujud yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang lainnya. Kemudian setelah kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud kembali satu kali, kita berdiri kembali, melafadzkan surat Al-Fatihah, surat pendek, kemudian rukuk i'tidal, sujud kembali, duduk di antara dua sujud, dan kemudian tibalah pada tasyahud awal. Setiap beralih dari satu gerakan sholat ke gerakan sholat yang lain, Rasulullah SAW mengucapkan takbir, kecuali saat berdiri dari rukuk, sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas. Adapun sewaktu duduk tasyahud awal, bacaannya adalah sebagai berikut: At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya adalah sebagai berikut: segala penghormatan, sholawat, dan kebaikan-kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula para rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang solih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Adapun bacaan tasyahud awal ini juga bermacam-macam. Adapun salah satu contoh yang lainnya yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, lafadznya adalah sebagai berikut: At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang artinya segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang solih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadis rawahu Muslim. Perbedaan kalimat ini, kalimat tasyahud dari hadis rawahu Muslim dengan kalimat yang atasnya dari riwayatnya Bukhari dan Muslim adalah pada kalimat abduhu wa rasuluh. Setelah bacaan tasyahud awal, maka juga ada bacaan tasyahud akhir. Untuk bacaan tasyahud akhir sebenarnya sama dengan tasyahud awal, hanya saja pada tasyahud akhir ditambahi sholawat Nabi. Untuk lafaz tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir adalah sebagai berikut: At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya adalah segala penghormatan, sholawat, dan kebaikan-kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang solih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad
dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Hadis rawahu Bukhari. Yang terakhir adalah salam. Adapun ketika salam, hendaknya seseorang memalingkan kepalanya ke arah kanan maupun kiri hingga putih pipinya terlihat oleh orang di belakangnya, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa bayadu khaddihi min hahuna. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW bersalam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga terlihat putih pipinya dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Namun sesekali ketika Nabi Muhammad SAW menoleh ke kanan, mengucapkan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, dan hanya lafaz itu saja. Namun juga dalam riwayat-riwayat hadis yang lain banyak yang meriwayatkan tidak hanya lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, namun juga ada ketika Rasulullah SAW mempraktekkan ketika Nabi salam ke kanan, Nabi mengucapkan salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika Nabi menoleh ke kiri, Nabi mengucapkan lafaz Assalamualaikum. Dan ketika Nabi memalingkan pipinya ke arah kanan dan kiri, putih pipinya Nabi itu sampai terlihat oleh orang yang di belakangnya. Kemudian materi yang terakhir, yang keempat adalah hikmah sholat fardu dalam konseling. Adapun hikmah sholat dalam konseling, yang pertama adalah sholat dapat mewujudkan kesucian lahiriah dan rohaniah serta ketentraman. Hubungannya dalam konseling sendiri, apabila seorang konseli, klien, mempunyai masalah kecemasan, kekhawatiran yang mendalam, maka bisa kita sarankan untuk mengambil air wudhu kemudian sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Mengapa? Karena sholat dapat mewujudkan kesucian lahiriah serta rohaniah dan juga menimbulkan ketentraman. Setelah sholat, apabila sholat kita bersungguh-sungguh, maka dalam hati kita akan merasa tentram. Hikmah sholat yang kedua adalah sholat dapat membangun akhlak yang baik dan mempunyai tenaga serta kedudukan yang baik. Maksud dari membangun akhlak yang baik adalah sholat menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kita akan mendapatkan kedudukan yang baik, akan mendapatkan kedudukan yang mulia, entah di dunia maupun di akhirat. Kemudian, yang ketiga adalah sholat menumbuhkan keteguhan hati dan ketetapan pada pendirian. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam sholat, maka hati kita akan teguh, kita akan mendapatkan pendirian yang kuat. Kita percaya bahwa pertolongan Allah itu selalu ada. Karena sejatinya sholat itu adalah membersihkan jiwa, menyucikan jiwa, serta mengkondisikan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah. Dan apabila kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan ketetapan pendirian, kita akan mendapatkan keteguhan hati dari Allah. Yang keempat, sholat dapat membina kejujuran, keikhlasan, dan kepatuhan. Bentuk pembinaan kepatuhannya adalah salah satu contohnya kita telah patuh terhadap perintah Allah supaya menjalankan sholat, dan kita bisa menjalankannya. Itu adalah salah satu bentuk kepatuhan. Dan ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah tersebut dengan ikhlas, maka disitulah sholat dikatakan dapat membina keikhlasan. Dan apabila kita bersungguh-sungguh dalam sholat, maka kita akan menemukan sejatinya kejujuran dalam diri kita. Karena sejatinya sholat adalah
sarana komunikasi antara hamba dengan Allah. Hikmah selanjutnya, hikmah yang kelima adalah sholat dapat membina jiwa dinamis dan bergairah dan bahagia dan masih banyak manfaat yang dapat diambil. Hikmah nomor 5 ini masih ada hubungannya dengan nomor 1, yakni sholat dapat mewujudkan kesucian lahiriah dan rohaniah serta ketentraman. Orang iman yang benar-benar melakukan sholatnya dengan tumakninah, khusyuk, dan benar-benar ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka akan menumbuhkan jiwa yang lebih bahagia, yang lebih tentram, yang lebih suci, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan ketenangan, serta akan mendapatkan derajat yang baik dari Allah. Kemudian yang keenam, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran, seperti yang telah saya jelaskan di hikmah atasnya tadi, bahwa sholat menjauhkan diri kita dari perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, perbuatan yang tercela. Seperti dalam firman Allah Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya adalah sebagai berikut. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam persyariatan sholat adalah Dia menjadikan sholat sebagai pelebur dosa, dan Dia pun hanya membatasinya sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, namun menjadikan pahalanya setara dengan pahala sholat 50 waktu. Dengan melaksanakan sholat, berarti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bersyukur kepadanya atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang telah diberikan kepadanya, dan atas anugerahnya yang tiada pernah putus. Sungguh keutamaan yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita, maka sangat rugi bagi manusia, bagi orang iman yang tidak mau mendirikan sholat, apalagi memperbaiki sholatnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.